Assalamualaikum. Balik soal stres itu muncul ya tiap kita reportase kesehatan jangka panjang. Nah, kali ini kompilasinya nih ya. Sebenarnya yang ke-disrupt atau ke-stop oleh stres utamanya apa aja sih? Apakah pencairan GHG-13 juga ke-stop sama stres? Lah, panjang urusannya tuh ya kalau ke sono-sono. Yuk kita obrolin yang serius. Ini sekedar reportase kasual loh ya, disclaimer-nya. Bukan analisis yang sifatnya komprehensif. Kita awali dari atas dulu, kelompok pertama terkait kepala. Nah, stres itu kan bikin puyeng ya. Dia mendisrupsi kecernian berpikir kita. Orang main badminton gitu ya. Kalau nggak bisa main lepas, nggak bisa berpikir lepas gitu, ganggu stres, tadinya juara olimpiade pun bisa kalah oleh pendatang baru. Nah, kejadian kan ya. Terus dia juga meredam tumbuh kembang otak. Hormon kortisol yang rata-rata tinggi ya, itu toksik buat reseptor hipokampus gitu, melemahkan memori dan pembelajaran. Guru cantik gitu ya, tapi galak nyelekit, pelajarannya susah sekalian. Lah, kalau terus-terusan bikin si koko stresnya jadi kronis, bisa kejadian tuh. Juara kelas 12, ditanya hitungan SD, mendadak linglung. Nah, potensi depresi juga jadi tinggi. Gitu. Berikutnya ya, sakit kepala yang muncul karena stres, ujungnya bisa mengacak-acak kualitas tidur dan memicu insomnia. Padahal tidur ini penting banget untuk healing dan kesehatan jangka panjang, sering kita ulas. Contoh nih ya, si Koko yang tadi pas udah kuliah terus ketemu lagi sama ibu gurunya yang barusan putus dari suaminya. Lah, habis makan berdua dapat senyuman manis si ibu ya semalaman insomnia lah ya. Udah lagi nih ya kalau itu. Terus lebih ke bawah, stres itu meredam relaksasi nafas juga. Si Koko yang jatuh hati tadi ya, spontan ngos-ngosan gitu kan ya. Begitu ibu gurunya minta dianterin ke kamar. Tapi ini bukan kamar tidur ya, kamar jenazah. Widih, makin ngos-ngosan lagi tuh dia. Kalau sekali sih seru-seru aja tuh, napas ngos-ngosan. Tapi kalau kronis, kortisol tinggi terus ya, awas-awas tuh. Jurus dengan itu ya, normalisasi kardio jantung juga keganggu. Si bu guru tadi gitu ya. Kalau sekali stres karena HP-nya jatuh lah, apalah, itu namanya dinamika kehidupan. Tapi kalau level kortisolnya tinggi terus-terusan, potensi serangan jantung jauh meninggi. Imunitas itu juga keredam oleh stres. Kayak si Koko tadi, jadi sering legrek gitu. Jadi sering bersin-bersin gara-gara stres. Nah, tapi kalau terus dirangkul-rangkul sama si ibu guru cantik, ya imun sih tetap melemah. Tapi imun menguat. Ini imun siapa lagi? Saluran cerna juga ya, jadi keganggu sama stres. Itu pula gut microbiome atau mikrobiota di perut, padahal ini penjurunya kesehatan kita. Tapi kalau habis makan duaan dengan murid kesayangan terus perutnya mules kayak si ibu ini, ya beda urusan sih. Kalau ini gara-gara sambal terong. Walah, normalisasi gula darah, trigliserid, itu juga keganggu oleh stres. Lanjut lagi, normalisasi tensi darah. Buat yang hipertensi jadinya galak jiwa tuh. Kalau keganggu stres kronis, nggak segera diatasi. Normalisasi asam urat dalam kaitannya dengan metabolisme protein juga bisa gagal maning. Pendeknya terkait sama normalisasi metabolisme. Bakal kerasa inersianya susah dilawan kalau stres kita nggak terkendali. Dan di situ rangkaiannya banyak. Kelompok lain lagi, hormonal juga keganggu. Yang sering disebut oleh pakar tuh hormon reproduksi, pria ataupun wanita. Padahal, selain untuk fungsi reproduksi beneran, rangkaian hormon reproduksi ini merupakan salah satu penyemangat utama gitu ya, dalam tanda kutip, pada segenap sel untuk senantiasa mencengin healing, memperkuat dirinya, dan revitalisasi. Nah, ini gara-gara stres kronis ujungnya Om Kodir pun jadi mesti ke dokter konsultasi soal gangguan muin dan miun tadi. Widih, opo deh. Isu lain itu stres akan meredam proses-proses metabolik yang mau kencengin bakar lemak gitu ya, ketosis, jadi susah. Berbagai cara dicoba, udah fasting dan olahraga sampai mewet, tetap aja nggak bergeming. Nah, otomatis berikutnya ya ngurusin badan, ngelangsingin perut, itu pun jadi susah. Widih, ini si ibu yang tadinya sumringah ketemu pemuda keren berubah manyun nih saat ketemu mantan suami yang perutnya buncit, padahal itu tadi miun dan muin udah dikonsultasikan. Walah. Berikutnya ya, daur ulang atau fagi yang sering kita ulas bisa mendegrek juga kalau kortisol, si hormon stres, pantang di ketinggian, padahal ini kuncinya healing dan rejuvenation. Normalisasi sel-sel zombie ya, senescent cell disebutnya juga jadi kredit. Widih, ini mah ada zombinya beneran nih, udak-udak si ibu. Terus ya, karena pengendalian senescent cell ketahan, cleansing nggak jalan, inflamasi pun jadi kronis, jadi merata-rata. Untuk yang lusuran yang utama, widih ini ilustrasinya
Zombie-zombie malah kobongan sisan nih. Semoga penonton nangkep lah ya maksudnya. Nah, sementara proses-proses katabolik keganggu ya. Apakah proses-proses anabolik diuntungkan oleh kortisol ini? Ternyata enggak juga. Ternyata proses katabolik keganggu, proses anabolik pun keganggu oleh tingginya hormon stres, kortisol, dan serangkaiannya. Utamanya nih ya, pembentukan protein tuh di otot, sendi, tulang kayak gitu. Padahal udah jadi konsensus pakar. Otot tulang sendi ini modal dasar untuk melawan keusuran dan penuaan. Berikutnya, keredam juga hormon-hormon pertumbuhan atau HGH, Human Growth Hormone. Efektivitasnya kurang jos kalau orangnya stres melulu. Nah, kalau pas gak stres, si ibu ini nggak cuma sel-selnya tuh yang tumbuh, rasa cinta aja juga bisa tumbuh. Kalau terus ketemu pemuda harapan bangsa kayak gini, ya kan? Terkait dengan itu ya, ada kerja stem cell yang ikut keredam. Padahal ini esensial untuk bangun ulang, barengan sama HGH tadi. HGH bagian bioinstruction-nya, stem cell ini biomaterialnya. Nah, tanpa itu ya, habis olahraga si ibu merem melek pun dapat pijat-pijatan gratis, satu demi satu ya banyak yang somplak tuh badannya, ya kan. Selain pembaruan yang makro, ada lagi yang sifatnya mikro, salah satu yang pokok ya, terkait fungsi mitokondria, generator energi di setiap sel. Kalau pembaruan mitokondria keganggu stres, orangnya ya bakalan jadi loyo. Nah, tapi kalau habis ketemu pemuda harapan bangsa si ibu terus lengkar-lengkar kayak gini, nah bisa beda ini sebabnya. Biarin aja lah ya. Terus selain mitokondria, penting juga proses pembentukan dan perbaikan yang sifatnya menjaga integritas genetik. Entah pemanjangan lagi telomer atau yang lain. Yang juga ini mencegah keusuran dan mencegah sel-sel terus kepelintir jadi kanker yang ngeri-ngeri. Ibarat celana gitu ya. Kalau integritasnya nggak kejaga ya jadi lower atau pas dipakai terus melotrok. Nah, berabe kan ya. Ini tepat apa enggak nih? Ilustrasinya pakai celana kemumbruk kayak gini. Pokoknya gitulah ya. Ini belum benar-benar komprehensif ya. Tapi semoga kebayang betapa stres kronis itu perlu dikendalikan karena dia bisa nyamber ke mana-mana. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.